Halo Sobat Bion, kembali lagi di Binus Online Interactive Channel. Kali ini kita akan bahas tentang ini nih, mobile programming atau pengembangan aplikasi online. Jadi jangan kemana-mana, kita bahas lebih lengkapnya setelah video yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Sobat Bion tuh pernah penasaran gak sih tentang infrastruktur dan juga user interface untuk mobile programming? Gimana sih hal tersebut dapat berkembang nih sampai bisa jadi aplikasi yang fungsional buat kamu? Kalau penasaran, kita sama-sama penasaran dan kita sama-sama akan mendengarkan penjelasannya lewat video yang satu ini. Yuk kita simak supaya kita nggak makin kebingungan. Hai, jumpa lagi dengan saya Rian. Pada AI for Multidisiplin kali ini kita akan bahas mengenai AI untuk project management atau manajemen project. Mengutip dari Harvard Business Review mengenai manajemen project saat ini dan jalur ke depan menyatakan bahwa setiap tahun investasi pada proyek mencapai 48 triliun dolar. Tetapi berdasarkan analisis dari Standish Group, hanya 35% dari proyek-proyek tersebut yang berhasil mencapai tujuannya. Wow. So, kerugiannya jadi berapa? 65% ya. Proyek yang nggak berhasil mencapai target itu merupakan pemborosan sumber daya dan peluang yang signifikan. Dalam penelitian dan publikasinya sepanjang tahun, mereka telah menekankan pentingnya memodernisasi pengelolaan proyek. Salah satu faktor utama yang teridentifikasi yang berkontribusi pada rendahnya tingkat keberhasilan proyek adalah penggunaan teknologi manajemen proyek yang masih primitif. Mayoritas manajer proyek masih mengandalkan alat lama seperti spreadsheet atau presentasi ya, yang telah sedikit berubah dalam beberapa dekade terakhir. Pendekatan ini mungkin memadai untuk proyek dengan kriteria kesuksesan yang mungkin sederhana ya, namun tidak efektif dalam lingkungan yang dinamis dan terus berubah.
yang agile, ya, yang membutuhkan adaptasi dan inovasi konten. Meskipun telah ada peningkatan dalam aplikasi untuk manajemen portofolio proyek, aspek-aspek seperti perencanaan, kolaborasi tim, otomatisasi, dan kecerdasan buatan itu masih perlu banyak yang ditingkatkan. Jika penggunaan AI dan inovasi teknologi lainnya dalam manajemen proyek itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan sampai 25%, itu nilai yang dihasilkan bisa mencapai triliunan dolar, membawa manfaat bagi organisasi, bagi masyarakat, dan juga individu. Teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat sih teknologi ini bisa diterapkan secara efektif dalam pengelolaan proyek? Penelitian dari Gartner memprediksi bahwa akan terjadi pergeseran signifikan dalam waktu dekat dengan estimasi bahwa pada tahun 2030, 80% tugas pengelolaan proyek akan diotomatisasi oleh AI, didorong oleh big data, machine learning, dan pemrosesan bahasa alami. Para peneliti seperti Paul Boudreau dalam bukunya tentang penerapan AI dalam manajemen proyek serta banyak perusahaan startup sedang mengembangkan algoritma untuk mengintegrasikan AI dan machine learning ke dalam sektor ini. Ketika alat-alat generasi baru ini mulai digunakan secara lebih luas, ya, kita akan menyaksikan transformasi radikal dalam cara proyek itu dikelola. Nah, ini berikut data dari PMI ya, Project Management Institution. Di layar Anda bisa dilihat ya. Ini mengenai AI dalam Project Management Market Solution and Services. Kita bisa lihat bahwa market share revenue, walau riset diadakan di Amerika Utara, tetapi berlaku untuk dunia, ya, dipengaruhi oleh intelligent scheduling, real-time monitoring, natural language processing atau NLP, based communication, dan collaborative project management. Satu dari poin di atas itu adalah collaborative PM, yang mana itu adalah penggunaan tool PM yang dibangun dari AI dan memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses dan pengembangan manajemen proyek. Seperti kita lihat lagi ya, di bagian kanan bawah pojok ya, itu ada yang disebut dengan prominent players in the global AI in PM. Nggak asing lagi ya, yang berkutat di manajemen proyek itu dengan nama Atlassian atau Adobe. Walaupun yang lain juga masih ada sih ya, dan berkontribusi besar juga bila digunakan, seperti adanya IBM Corporation, Monday.com, ClickUp.com. Jadi inget ya, saya tuh waktu lihat iklannya ClickUp.com itu di YouTube itu lucu sih. Kalau dia lagi menginterview Jira gitu, dan dia suruh cut Jira gitu. Oke. Oh ya, produk Atlassian itu Jira ya, dan sekarang Trello pun itu sudah jadi adiknya si Jira. Nah, Anda penasaran nggak sama Jira atau Trello yang dibikin para PM yang dapat berefisiensi dari sisi waktu, biaya, dan energi? Ya, kita lihat sekarang ya. The world is changing fast, and in order to keep racing towards the future, you'll need all of your IT teams working together as efficiently as possible. That's why we're introducing Jira Service Management, the first end-to-end ITSM solution built entirely on the Jira platform. It helps visualize and accelerate the flow of work between support, developers, and operations teams, and empowers everyone to deliver their work with agility. Jira Service Management helps you quickly set up agent queues and fulfill service requests with ease. But it's not just a service desk, it's so much more. With out-of-the-box alert, on-call, and major incident management, plus workflows that support change and configuration management, Jira Service Management can do it all. It enables your teams to become more adaptable to the challenges they face, meaning practices and workflows stay flexible and better positioned for future challenges. Our open, collaborative platform enables teams to scale operations quickly and ensure that your critical services are always on and high-performing. And that's because Jira Service Management is built on the same intuitive platform as Jira software, meaning the tools used across DevOps teams become standardized and unnecessary barriers are eliminated. To win the race towards the future, it takes IT teams coming together and working flawlessly. Enable your IT team's velocity with help from Jira Service Management. See you in the future.
Oke. Potensi AI dalam manajemen proyek itu sangat besar dan menjanjikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita dapat melihat alat dan kemampuan bertenaga AI yang lebih canggih lagi di masa depan. Berbagai tren masa depan itu dalam manajemen proyek yang didukung AI mencakup penggunaan pemrosesan bahasa alami untuk manajemen proyek yang diaktifkan dengan suara, integrasi AI dengan perangkat IoT untuk pengumpulan dan analisa data secara real time, dan penggunaan asisten virtual yang didukung AI untuk dukungan manajemen proyek. Kesimpulannya, AI mempunyai potensi untuk merevolusi manajemen proyek dengan mengotomatisasikan tugas, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi, dan memitigasi resiko. Dengan memanfaatkan kekuatan AI, manajer proyek itu dapat menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan juga mencapai hasil proyek yang lebih baik. Namun, penerapan AI dalam manajemen proyek itu harus dilakukan dengan perencanaan dan pertimbangan yang cermat. Dengan mengikuti praktik terbaik dan terus-menerus memantau serta mengevaluasi efektivitas alat yang didukung oleh AI, organisasi akan dapat memanfaatkan potensi penuh AI dalam manajemen proyek dan tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap yang semakin kompetitif. Ready for AI Project Management Future? Saya ready. Semoga Anda juga ready ya rekan-rekan. Sip? Thank you. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5-star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang! Pada sesi ini saya akan men-sharingkan sebuah topik yaitu AI untuk teknologi. Tetap dengan saya, Rian. Ini akan menarik nih bagi orang-orang teknikal. Sebenarnya sih banyak sekali ya contoh-contoh AI itu untuk teknologi. Tapi di sini saya akan membahasnya hanya 2 atau 3 lah ya teknologi yang bisa membuka wawasan kita semua. Kita mulai dengan Meta. Tahu ya Meta ya? Itu loh Facebook, Instagram, WA ya. Nah, si Meta ini menggunakan mesin AI-nya, FB Learner Flow, untuk mempersonalisasikan masukan berita dan homepage. Memberikan informasi dan iklan di hadapan pengguna yang Meta yakini akan bermanfaat dan menarik bagi si pengguna. Nah, si FB Learner Flow ini menggunakan machine learning atau ML untuk menganalisis dan mensegmentasi platform jutaan pengguna. Biasanya menurut informasi yang diberikan pengguna itu sendiri. Di mana mereka tinggal, bekerja, berteman, kemana mereka berpergian, apa yang mereka cari online, apa sinyal atau tanda yang mereka berikan seperti like atau share, engagement gitu ya. Nah, selain itu Meta melakukan monitoring konten. ML-nya itu bekerja untuk memfilter update atau postingan kekerasan, pornografi, dan juga hoax. Dan si mesin ini dia akan bisa men-take down atau menghapus berita-berita semacam itu. Kemudian pengenalan wajah. Ya, Meta memiliki teknologi deepface. Dia bertindak saat kita mengunggah video dan Meta akan menebak siapa ya foto ini ya gitu kan. Bisa ya? Bisa ya.
Karena device tersebut dia menggunakan jaringan saraf untuk mengurai 68 titik data dari setiap wajah yang dianalisis, ya, mengukur fitur-fitur wajah, warna dan proporsinya. Dan Meta mengatakan bahwa algoritma pengenalan wajah mereka itu memiliki tingkat kesuksesan 97,35% saat digunakan dengan rangkaian database yang tersedia secara publik. Yang artinya ya hampir setara dengan keakuratan manusia. Sistem pengenalan wajah sudah banyak juga dipakai di berbagai macam perusahaan dan berbagai macam sektor, ya. Ya, kita lihat aja smartphone kita, ya kan? Itu sudah ada sistem biometriknya ya. Ya kan? Selain pakai wajah, juga pakai fingerprint. Ya kan? Nah, seperti bisnis yang lainnya, KAI atau Kereta Api Indonesia, ia juga sudah menerapkan untuk mempermudah proses boarding penumpang, ya. Dan mungkin juga aplikasi absensi kantor Anda pun kayaknya sudah pakai face recognition juga ya, ya kan? Nah sekarang, rekan-rekan tahu nggak ya kalau itu udah ada smart taksi? Dia taksi online pintar tanpa sopir. Ya by the way yang pertama kali denger itu mungkin kayaknya kayak horor gitu kali ya. Gimana enggak ya kalau misal kita mikir ya tiba-tiba ada yang nyelip gitu kan di taksi kita gitu, terus kita lagi ada di dalamnya gitu kan, terus tanpa sopir itu rasanya gimana ya? Horor kan ya? Atau ada mobil lain yang apa ya, meleng sopirnya gitu kan karena keasikan ngototin HP pas lagi nyetir, itu kita akan berpikir, kita aman gak ya di dalam gitu ya? Atau yang lebih horor waktu malam-malam kali ya, kalau ada yang lihat dari luar gitu kan, terus nggak ada sopir gitu, itu horor juga sih. Ya oke. Untuk menjawab itu kita lihat cuplikan video berikut. Nah ternyata malah lebih aman ya rekan-rekan ya tanpa sopir itu ya. Dan bahkan mereka bersaksi, mereka berkata bisa mengurangi angka kecelakaan ya. Dan di Tiongkok sana itu juga adalah menjadi taksi yang paling sibuk. Dan itu nggak cuma ada di Tiongkok ya, ternyata ada juga di US atau Amerika. Gimana rekan-rekan? Tertarik untuk mencobanya? Lalu gimana penjelasannya sehubungan dengan AI? Nah jadi ya di sini si AI ini sangat penting dalam kemudi otomatisnya. Mobil-mobil dilengkapi dengan sensor-sensor yang dihubungkan dengan algoritma ML di cloud dan berjalan secara lokal dalam keadaan agar mereka dapat melihat kondisi dan bahaya-bahaya di jalan. Mobil-mobil Baidu tersebut menggunakan pemetaan 3D beresolusi tinggi yang dikumpulkan dari pencitraan satelit ya. Juga mobil-mobil yang dilengkapi dengan kamera yang telah membangun database gambar ya, yang mendetail mencakup sistem jalan-jalan di negara tersebut. Hal lain yang AI di bidang teknologi adalah pengiriman barang dengan drone. Anda bisa melihat di cuplikan video berikut. Sangat menarik ya. Ternyata banyak sisi positifnya penggunaan AI untuk teknologi ini. Pertanyaannya nih, Anda akan buat apa untuk terobosan inovasi dengan menggunakan teknologi AI agar bisa membantu orang banyak? Tertantangkah Anda? Mulai yuk kita dari benak kita untuk tertrigger ya untuk inovasi yang bisa kita lakukan dengan AI ini. Namun sebelum berpikir lebih jauh, mau inovasi apa ya gitu ya. Oke, kita tonton aja dulu video selanjutnya agar terinspirasi lebih lanjut. Terima kasih. Nah Sobat Yon, udah makin paham kan tentang mobile programming, infrastrukturnya, terus UI-nya atau user interface, terus juga tentang material design-nya dan recycle view. Semoga insightful buat kamu semua, semoga videonya juga menghibur ya Sobat Dion ya.
Dan video selanjutnya ini nggak kalah menghibur karena dalam satu video singkat kita bisa dapetin ilmu yang banyak dan juga kaya. Nah, kita saksikan yuk. Ini update dari Binus Online juga nih. Video yang satu ini nih. Yuk langsung kita tonton. Oke Sobat Bion, kita tutup tabnya untuk menandakan kalau Bionik episode ini udah selesai. Semoga insightful dan semoga menghibur untuk kamu semua. Jangan lupa untuk tonton Bionik setiap hari Selasa jam 1 siang di channelnya Binus TV. Supaya kamu tahu nih banyak banget informasi-informasi kan yang udah kita kasih kayak perpajakan, mobile programming, dan masih banyak lagi. Jadi saksikan terus supaya kamu nggak ketinggalan informasinya. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di episode Bionik yang nggak kalah menarik selanjutnya.